Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, teman-teman pejuang CPNS dan P3K 2021. Gimana? Udah siap? Semangat ya menghadapi tes. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya, supaya aku lebih semangat lagi bikin konten-konten berikutnya insya Allah. Nah teman-teman, di sini aku pengen sharing tadi sesuai judulnya ya, amalanku untuk tembus CPNS 2019 sampai dapat ini. Perjuangan yang luar biasa teman-teman. Di sini aku nggak niat pamer ya teman-teman, tapi murni aku pengen share supaya teman-teman pejuang CPNS dan P3K juga ngerasain apa yang aku rasain. Nah, sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, nama saya Sangadah. Saya sekarang CPNS di sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Perlu teman-teman ketahui, kemarin adalah tes ketiga kalinya ya teman-teman. Aku pernah daftar 2013, tapi nggak tahu kelanjutannya, ikut tes terus nggak tahu pengumuman lanjutannya gimana. Ya udahlah, masih coba-coba. Yang kedua 2018, alhamdulillah masuk 3 besar, ikut SKB juga, tapi belum rezeki. Dan 2019 kemarin aku udah berdoa minta dinaikin nilainya ya, dari 2018 alhamdulillah dikabulkan, nilaiku naik pesat. Yang dulunya SKD nilai 317 di SKD 2019 aku dapat 366, tapi masih ranking 3 teman-teman. Ternyata persaingan nilai semakin ketat ya teman-teman, masih ranking 3 di SKD. Dan serius, aku kalau nggak berkat pertolongan Allah nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi benar karena pertolongan Allah akhirnya aku walaupun peringkat 3 di SKD tapi bisa lulus ranking 1 di SD yang saya lamar, juga ranking 1 di seluruh formasi PAI di kabupaten yang aku lamar ya teman-teman. Subhanallah, itu semua berkat pertolongan Allah. Dan makanya aku pengen share, murni aku pengen share supaya teman-teman yang lagi berjuang di P3K atau CPNS 2021 tetap semangat. Jangan hanya mengandalkan otak kita ya teman-teman, tapi kita punya senjata yaitu doa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik teman-teman, langsung saja ya, ini amalan-amalan yang aku amalin ketika sebenarnya pas SKD ke SKB ya aku sudah ngamalin, tapi belum ngoyo, maksudnya belum semantep dan sebanyak ini amalannya teman-teman. Baik, ini aku amalin dari menjelang mengikuti tes SKD. Yang pertama teman-teman, sholat. Kalau sholat sebenarnya udah kita semua udah ngamalin ya teman-teman, sudah ngelakuin, tapi sholatnya itu benar-benar dijaga teman-teman. Kalau bisa ya harus diusahakan di awal waktu dan berjamaah teman-teman. Nah, selain sholat 5 waktu, tambahi teman-teman sholat tahajud dan sholat duha. Ini sudah masyhur sekali ya teman-teman, pembuka pintu rizki. Kalau sholat duha, tahajud itu Allah akan meninggikan derajat orang yang sholat tahajud ya, sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya teman-teman, tambah sholat tahajud, sholat duha. Kemudian yang kedua, doa teman-teman. Benar-benar kekuatan doa itu luar biasa. Doa itu senjatanya umat muslim ya teman-teman. Nah, doa dari siapa? Keramat teman-teman, keramat yang paling ampuh itu doa dari kedua orang tua, terutama ibu teman-teman. Nah, tapi karena ibuku sudah meninggal, aku minta doa sama ibu mertua, tapi saya anggap sama aja teman-teman. Saya minta doa dari ayah, ibu mertua, kemudian waktu itu saya masih punya bapak, dan karena ibu saya sudah meninggal, saya minta doa langsung ziarah ke kuburnya. Ya nggak minta doa ya nanti syirik ya, maksudnya ya menziarahi kubur ibu, kemudian ya mengirimkan doa dan lain sebagainya seperti itu. Lanjutin ya teman-teman, tentang doa tadi, doa yang keramat itu doa ibu. Bagi teman-teman yang masih punya ibu, jangan sia-siakan teman-teman, berbaktilah pada mereka dan minta doanya teman-teman. Nah, bagi yang ibunya sudah meninggal, bisa diganti dengan berziarah kubur, mendoakan beliau, mengirim doa, kemudian
bersilaturahim kepada saudara, itu kan cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal ya teman-teman. Nah, selanjutnya doa dari apabila yang sudah menikah, mintalah ridho dari, kalau kita perempuan suami ya, juga istri, doa dari pasangan kita, doa dari anak kita, doa dari fakir miskin, anak yatim, dan teman-teman kita. Pokoknya sebanyak-banyaknya teman-teman mintalah doa sama sebanyak-banyaknya orang, karena kita tidak tahu doa mana yang dikabulkan. Ini serius teman-teman. Mintalah doa dari sebanyak-banyaknya orang, terutama ya yang saya sebutkan tadi ya, kalau saya kedua orang tua, kemudian pasangan, suami atau istri, anak, fakir miskin, yatim piatu, dan teman-teman semuanya. Kemudian amalan yang aku lakuin yang ketiga ya teman-teman, ini yang pendobrak pintu langit teman-teman, sholawat teman-teman. Sholawat, karena kita tahu ya amalan yang tidak akan tertolak itu hanya satu, yaitu sholawat. Kalau kita minta berdoa dengan wasilah sholawat, itu pasti dikabulkan teman-teman. Nah, waktu itu aku ngamalinya sholawat Jibril teman-teman 1000 kali dalam sehari. Aku cicil 200 kali setiap habis sholat. Setelah itu, setelah saya membaca sholawat, saya selalu berdoa seperti ini kurang lebihnya teman-teman. Ya Allah, saya memohon dengan wasilah sholawat atas kekasihmu Nabi Muhammad SAW, saya ingin sebutkan hajatnya teman-teman. Kalau saya seperti itu, dimantapkan, diyakinkan teman-teman, sholawat insya Allah. Kemudian yang keempat, sedekah teman-teman. Setelah sholawat adalah sedekah, dan yang mustajab sekali menurut saya yang saya lakuin ya teman-teman, sedekah subuh teman-teman. Jadi selama beberapa bulan setelah subuh, saya selalu sedekah, saya niatkan untuk sebagai wasilah mempermudah saya dalam mengikuti tes dan minta diluluskan begitu teman-teman. Enggak setiap hari saya sedekah ke orang-orang setiap subuh, enggak teman-teman, tapi saya buat kotak kecil, kemudian setiap hari saya masukkan, enggak harus banyak teman-teman, sepunyanya. Setiap kita bangun habis sholat subuh, saya niatkan sedekah, yaitu tadi minta dengan niat sebagai wasilah untuk kelulusan saya di CPNS 2019 kemarin. Kemudian kalau sudah banyak waktu itu, kemudian saya kasihkan ke fakir miskin. Kemudian sebelum saya berangkat tes juga saya mampir ke masjid, kemudian saya sedekahkan di masjid juga. Itu ya teman-teman, sedekah subuh, karena kita tahu ya teman-teman, sedekah subuh itu didoakan oleh malaikat. Kemudian maaf tadi terlupa ya teman-teman, untuk sholawat, kan kalau saya ngamalinnya sholawat Jibril yang 1000 kali setiap harinya. Nah, untuk sholawat sebenarnya banyak sekali macamnya, jenisnya. Teman-teman bisa mengikuti channelnya Habib Novel Alaidrus, atau Ustadz Yusuf Mansur, atau Wirda Mansur, atau Kak DN Resutari. Di situ Kak DN Resutari itu yang keajaiban-keajaiban sholawat banyak sekali ya teman-teman. Silakan teman-teman kalau pengen tahu kenapa sholawat itu tidak tertolak, kenapa kisah-kisah keajaibannya, teman-teman bisa buka channel-channelnya yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Kita lanjutkan poin kelima atau amalan kelima yang mengantarkan aku mendapatkan ini ya teman-teman, yaitu Yasin Fadilah. Ya walaupun ada yang mengatakan kalau ayat Al-Quran semuanya baik, nggak ada yang boleh diistimewa-istimewakan, tapi kalau aku ngamalin Yasin Fadilah ya teman-teman, membaca surat Yasin 41 kali untuk satu hajat. Tapi aku ngulangin sampai berkali-kali teman-teman, 41 kali selesai, 41 kali selesai gitu, tetap dengan hajat yang sama, ingin diluluskan dalam tes CPNS 2019. Kemudian nggak cuma aku, suami juga membantu membaca surat ikut Yasin Fadilahnya, hajatnya sama untuk supaya aku bisa lulus ya teman-teman. Nah itu tadi 5 amalan ya teman-teman. Yang pertama sholat, doa, sedekah, sholawat, Yasin Fadilah. Terus aku pengen cerita sehari atau malam sebelum aku ikut
tes SKB ya teman-teman, ini yang menentukan sekali. Di malam SKB itu aku sengaja belajar sedikit, ya belajar sampai sekitar jam 10, kemudian tidur, dan aku bangun jam 3 teman-teman, bangun jam 3, sholat tahajud, sholat hajat, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian menunggu sampai waktu subuh, aku baca surat Yasin, surat Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Mulk, pokoknya aku baca semua sampai waktu subuh, sholat subuh, persiapan, terus aku perjalanan ke tempat tes. Di situ aku juga sholat lagi teman-teman, belum sempat sholat duha di rumah karena masih terlalu pagi, jadi aku sholat duhanya di masjid, sholat duha, kemudian membaca Yasin lagi, Ar-Rahman, kemudian sedekah teman-teman. Aku sedekah dengan nominal terbesar di dompetku saat itu, dan aku niatkan untuk wasilah kelulusan saya di tes yang akan saya hadapi itu. Nah teman-teman, dan masih satu lagi teman-teman, ketika kita tes, mintalah doa, kirimi doa dan sholawat dari orang-orang terdekat kita teman-teman. Kalau kalian jauh dari orang tua, atau kalau orang tua bisa mengantar dan pasangan kita, anak pasangan orang tua bisa mengantar, itu lebih bagus. Mintalah mereka untuk bersolawat untuk kita supaya kita dimudahkan teman-teman. Kalau mereka nggak sempat ngantar, nggak apa-apa, dari jauh kita bisa minta mereka ya mengirimkan Fatihah, sholawat. Bener ini teman-teman, selama aku tes, suami, orang tua, saudara-saudara, semuanya aku mintain doa teman-teman. Aku mintain kiriman sholawat dan doa, dan alhamdulillah sekali, subhanallah, aku benar-benar ngerasain keajaibannya teman-teman. Dari sekitar soalnya 100 ya teman-teman, pedagogik 40, profesional 60, benar-benar itu hampir banyak sekali ya, hampir 50% lebih itu soal yang keluar aku udah tahu jawabannya teman-teman. Kayak tinggal klik-klik, benar-benar yang aku nggak tahu aku sholawatin aja, shollallahu alaihi Muhammad, klik udah, dan subhanallah aku keluar. Aku tadinya nggak tahu nilainya berapa, pas lihat pengumuman, ya Allah, aku nggak nyangka sama sekali, aku keluar nangis. Benar-benar Allah kasih lebih dari apa yang kita minta teman-teman. Aku minta cuma diluluskan ya Allah ranking 1 di SD ku aja, ternyata setelah dihitung keluar pengumumannya ranking 1 seluruh pelamar PAI di kabupatenku teman-teman. Subhanallah, itu berkat pertolongan Allah teman-teman. Nah, aku kira cukup ya teman-teman sharing aku, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat pejuang CPNS dan P3K. Pesanku, jangan cuma andalin ini, tapi andalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses teman-teman.